Woho, selamat datang di channel Anime Viral Indonesia. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 120 versi Read OPM atau Mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 120 ini Genos membantu dan menolong para pahlawan yang ada di permukaan kota Z untuk menjauhi wilayah pertempuran. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan pahlawan Fudobatora Futoshi yang dengan susah payah menggendong Waganma menjauhi medan pertempuran untuk keluar dari kota Z. Sayangnya tenaga dan kalori dari pahlawan kelas C1 ini sudah di ambang batas. Bahkan tubuhnya yang awalnya gemuk sampai menjadi kurus kerontang. Pahlawan Futoshi mengeluh dia harus makan sesuatu agar mendapat cukup asupan tenaga dan supaya bisa terus berlari. Namun Waganma yang sedang digendong itu malah memarahi pahlawan Futoshi karena mereka sudah hampir keluar dari kota Z. Akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang pahlawan Futoshi muncul sesuatu yang bergerak sangat cepat. Lalu, wush! Ternyata itu Genos yang berlari dengan kecepatan kilatnya sambil menggendong para pahlawan yang telah dikalahkan oleh Monster Nyan bersama staf Sekingar. Seketika pahlawan Futoshi serta Waganma langsung juga ikut Genos bawa untuk keluar dari kota Z. Wush, 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 wush. Dengan cepatnya Genos berlari melewati jalan yang ada di kota Z, bahkan sampai membuat staf Sekingar beserta Waganma dan pahlawan Futoshi yang dia gendong juga ikut terangkat. Genos yang terus berlari dengan cepatnya bertanya kepada staf Sekingar, apakah semuanya baik-baik saja. Staf Sekingar yang digendong sampai terangkat tadi menjawab untuk tidak mengkhawatirkannya dan meminta Genos untuk terus berlari keluar dari kota Z. Namun tiba-tiba masalah muncul. Genos dikejar oleh beberapa monster yang berlari di atap pemukiman kota Z. Para monster yang mengejar Genos itu cukup percaya diri dan merasa kalau pahlawan Cyborg kelas S itu sedang kerepotan membawa para pahlawan lainnya yang terluka. Staf Sekingar terkejut dan tidak menyangka ternyata masih ada monster yang bisa mengejar mereka meski Genos sudah berlari dengan begitu cepatnya. Akan tetapi Genos tidak kehabisan ide, guys. Dengan sigap dia langsung menembakkan tembakan laser dari kedua lengannya ke arah para monster-monster yang mengejarnya itu. Cus! Duar, duar, duar. Dan seketika mereka semua langsung mati. Setelah mengalahkan para monster-monster yang mengejar itu, Genos terus berlari, lalu dia sampai di pembatas pagar besi yang memisahkan wilayah aman dan tidak aman. Setelah itu Genos melewati pagar pembatas itu lalu melepaskan para pahlawan yang terluka itu agar segera dapat pertolongan pertama. Beberapa saat kemudian para pahlawan yang terluka itu telah mendapatkan pertolongan pertama, tidak terkecuali staf Sekingar yang kehilangan tangan kanannya. Setelah itu staf Sekingar menghubungi staf Shichi yang berada di markas asosiasi pahlawan dan memberitahu kalau mereka telah berhasil menyelamatkan Waganma dan akan mengawalnya kembali ke markas pusat dengan pasukan militer. Staf Sekingar menanyakan tentang tim medis apakah sudah siap atau belum, karena para pahlawan pendukung telah dikalahkan semua dan mereka telah dievakuasi dengan bantuan dari Genos. Lalu kedua staf itu saling berbicara panjang lebar. Tidak lama setelah itu staf Sekingar memberikan teleponnya kepada Genos karena staf Shichi ingin berbicara suatu hal. Di dalam telepon tersebut, staf Shichi berterima kasih kepada Genos atas bantuannya mengevakuasi para pahlawan yang terluka dan meminta maaf kalau tidak melibatkannya ke dalam medan pertempuran lebih awal. Setelah itu staf Shichi memberikan beberapa informasi kepada Genos. Lalu scene kembali sebentar ke momen setelah Genos datang menolong staf Sekingar dan Dravenett dari serangan robot G5. Saat itu Genos yang mulai menggendong para pahlawan pendukung yang telah dikalahkan tersebut bertanya kepada Dravenett, apakah dia memang tidak ingin diantar oleh Genos kembali bersama-sama menjauhi kota Z. Dravenett menjawab kalau dia akan kembali sendiri dan meminta menyerahkan sisanya kepada Genos saja. Sesaat setelah itu Monster Nyan yang terbakar gosong dibawa oleh Dravenett itu sedikit menggerakkan tubuhnya. Genos terkejut melihat si monster yang masih hidup dan bernafas. Dia berencana ingin menghabisi monster itu juga namun Dravenett mencegahnya dan meminta Genos untuk menyerahkan soal monster satu ini kepadanya saja, karena si monster adalah tanggung jawabnya. Genos bertanya kepada Dravenett apa yang akan dilakukan dengan monster tersebut. Dravenett menjawab kalau dia akan membedah si monster dan menggunakannya sebagai referensi untuk replika senjata biologis.
DriveNet ingin meneliti monsternya dan belajar sesuatu dari kekuatan yang dimiliki si monster agar menjadi lebih kuat lagi. Bagi DriveNet, umat manusia memiliki referensi desain dan konstruksi dari hewan dan serangga untuk mengembangkan berbagai teknologi yang baru lagi dan lagi. Meskipun harus berhadapan dengan para monster selama demi keadilan, semua ini akan menjadi bahan yang sangat berguna. Monsternya yang gosong di bawah DriveNet itu berkata jika dia menyesali pertempurannya dengan DriveNet dan harusnya kabur saja. Karena selain ada pria yang bisa mengalahkan eksekutif dengan satu pukulan, ternyata ada juga pria yang ingin membedahnya untuk dijadikan suatu percobaan. Mendengar perkataan monsternya itu, Genos langsung terkejut dengan ucapannya tentang pria yang mengalahkan eksekutif dengan satu pukulan. Genos menyadari jika gurunya si Saitama telah terjun ke medan pertempuran lebih dulu. Setelah itu scene kembali, di mana ada Genos yang sedang berbicara via telepon dengan staf Shiki. Genos berkata jika dia akan tetap kembali ke medan pertempuran. Menurut Genos, para staf di asosiasi pahlawan kurang memahami akan situasi yang sedang terjadi. Genos menambahkan jika sejak awal dia memang tidak berencana untuk mengikuti perintah dari markas pusat dan memilih bergerak sendiri. Dan akhirnya perbincangan mereka pun terputus. Waganma yang ada di dekat Genos berkata jika dia tidak mau kembali kalau tanpa pahlawan Oni Saibok, karena seharusnya Genoslah yang melindunginya sampai pulang dengan selamat. Staf Sekinger yang sedang diobati juga menambahkan kalau apa yang dikatakan Waganma memang benar adanya dan semua bisa tenang jika Waganma kembali pulang bersama Genos. Akan tetapi pahlawan Futoshi menghampiri Waganma sambil berkata untuk mempercayakan anak satu ini kepadanya saja. Lalu meminta Genos untuk kembali ke medan pertempuran untuk membantu para pahlawan yang masih bertarung. Staf Sekinger bertanya kepada pahlawan Futoshi, bukankah perutnya seharusnya masih terluka akibat serangan dari monsternya tadi? Namun pahlawan Futoshi menjawab kalau yang dicakar oleh si monster tadi cuma lipatan di kulitnya saja. Dengan kata lain, sebenarnya pahlawan Futoshi masih baik-baik saja, hanya butuh asupan untuk menambah kalorinya. Agar lebih yakin, Genos bertanya kepada pahlawan Futoshi, apakah dia memang bisa bertanggung jawab dengan keselamatan Waganma. Pahlawan Futoshi meyakinkan Genos dan akan bertanggung jawab dengan bocah tersebut. Pahlawan Futoshi bercerita jika dia punya tubuh spesial yang bisa mengubah nutrisi yang dia makan menjadi lemak. Dia bisa terus maju selama dia punya cadangan lemak di tubuhnya. Jadi pahlawan Futoshi akan baik-baik saja selama dia terus memakan sesuatu. Makanya selama di medan pertempuran pahlawan satu ini terus saja makan tanpa henti. Akan tetapi pahlawan Futoshi merasa selama pertempuran yang terjadi dia tidak banyak membantu. Lalu pahlawan Futoshi berteriak kepada Genos dan meyakinkannya sambil berkata di situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah kekuatan yang luar biasa. Lalu dia memohon kepada Genos dan memintanya untuk menyerahkan misi pengawasan kepadanya saja agar Genos membantu para pahlawan lain yang sedang bertempur di dalam markas asosiasi monster. Staf Sekinger dan Genos terdiam mendengar apa yang dikatakan pahlawan kelas C itu. Lalu staf Sekinger menyetujui apa yang akan Genos lakukan. Setelah itu dia melemparkan sebuah alat kepada Genos yang di dalamnya berisi semua informasi yang dikumpulkan oleh DriveNet tentang asosiasi monster. Genos pun menerima alat tersebut. Setelah berhasil membawa para pahlawan yang terluka keluar dari zona pertempuran, akhirnya Genos akan kembali lagi ke medan pertempuran dan membantu para pahlawan lainnya. Tidak tanggung-tanggung kali ini dia membawa bekal lengkap berupa data tentang musuh yang didapat DriveNet. Apakah Genos nantinya akan berhasil membantu para pahlawan lainnya mengalahkan para monster yang tersisa? Sayangnya, Shin Manga One Punch Man chapter 120 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 120 yang ending scene-nya memperlihatkan Genos yang akan kembali ke medan pertempuran dengan membawa bekal data lengkap yang asosiasi monster miliki. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya supaya kamu selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya and see you next time.